Dua. Buya, mengapa Buya ingin mempunyai 3 istri? Aduh, ada yang nanya ini. Buya, mengapa Buya ingin mempunyai 3 istri? Bukan ingin lagi, bukan, Buya sudah ya 3 istri, bukan ingin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya Buya ini termasuk laki-laki yang sangat beruntung hidup. Kalau kasih 3 istri yang cantik-cantik dan soleha-soleha, alhamdulillah. Buya ngabibi tak heula. Itu istilahnya itu ta'dudu zaujat kalau bahasa Arabnya ya. Kalau bahasa yang kerennya kan poligami. Bahasa Arabnya ta'dudu zaujat. Ta'dudu zaujat itu ya mempunyai istri yang banyak ya. Ya tentu masna wa sulasa wa ruba. Sesuai dengan surat An-Nisa dalam Al-Qur'an 2, 3 atau 4. Tapi jika tidak mampu 1. Tidak mampu ya 1. Yang pertama Buya sampaikan dengan pertanyaan teteh ini. Cuma sayang sekali nih nggak ada yang ngaku, yang nanyanya nih. Siapa? Oh, Kansanya. Kansa? Ya gitu atuh. Dari tadi atuh Kansa. Kansa nanya ke Buya, Buya mengapa Buya ingin mempunyai 3 istri? Kansa dan seluruh santri ya. Bukan ingin lagi Kansa, Buya sudah ya itu 1. Nah kalau itu tadi itu kan sama. Terus yang Kansa gini ya, dan juga seluruh santri. Bukan keinginan Buya Kansa. Buya tidak ada niat punya istri lebih dari 1. Enggak. Itu mah sudah takdir Allah ya. Sudah takdir Allah. Nah sekarang Buya sudah mempunyai 3 istri. Mohon doa dari semua. Mudah-mudahan istri-istri Buya solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga Buya baik dengan Umi, dengan Uma ataupun dengan Umu sakinah mawadah warahmah. Amin. Buya belum dikasih keturunan dari Umu, doakan oleh kalian ya, oleh Kanza terutama yang nanya semua. Mudah-mudahan secepatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan dari Umu. Buya sering berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli minas sholihin. Terus Buya berikhtiar. Baik Buya ataupun Umu berikhtiar. Ya. Ini Kanza dan seluruh santri. Segala sesuatu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niat dan setiap amal dihitung dengan niatnya. Kan saya kan tahu, santri juga seluruh tahu. Bahwa tugas Buya itu kan banyak. Pesantren cabang ada 86, termasuk juga yang di luar negeri, Jepang dan Malaysia. Terlebih lagi nanti kita akan meresmikan cabang Jerman. Kemudian juga Buya punya cita-cita menghidupkan lagi harokat dakwah marhamah ya Kanza. Di mana harokah dakwah marhamah itu adalah harokah yang menurut pandangan Buya adalah atau ngagambar atau teteh ngagambar lain ngagambar mana nulis kalau ngagambar segala mana
begitu sangat berat ya untuk menghidupkan kembali harokah dakwah malam. Nah, menurut pandangan Buya, tugas yang banyak itu, cabang-cabangnya, belum lagi nanti ranting dan anak-anak, itu adalah bagian daripada ilat. Istilahnya hanya itu ilat. Ilat itu asbab, alasan. Ada alasan. Ada ilat. Dengan ilat seperti itu, alasan seperti itu, ya. Apalagi ini insya Allah nanti tahun 2026 Buya akan meresmikan pusat yang ketiga di Kaltim, Pasir Utara, berhadapan-hadapan dekat dengan IKN, ya, pemerintahan negara kita, IKN, ibu kota Nusantara. Itu kan memerlukan tenaga yang luar biasa. Jadi ada ilat gitu, ada ilat alasan seperti itu. Berikutnya kan saya dan seluruh santri begini. Berbicara tentang nafsu, Buya mengingatkan kepada teman-teman sesama ustadz yang ingin ta'dul zaujat, berpoligami, kita harus mengelola nafsu yang alokasi ke kita, kata Buya. Terus teman-teman Buya bilang, Buya maksudnya apa itu? Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan nafsu, apalagi nafsunya misalkan nafsu yang lain-lain, sedangkan kita diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, ikhlas melakukan sesuatu. Bahwa niat Buya berpoligami di sini menurut pandangan Buya ya, entah yang lain, tapi Buya punya perasaan bukan dengan nafsu. Nah, baik, kita lanjut pembahasan tentang nafsu. Nafsu dalam hal ini, dalam perpoligami ya terutama, yang pertama ada yang disebut dengan nafsu syahwat. Tidak sedikit laki-laki yang punya istri lebih dari satu, tapi dalam rangka pelampiasan nafsu syahwat. Apa buktinya Buya? Bongkar pasang. Nikah dengan istri kedua, bubar dengan istri pertama. Nikah dengan istri ketiga, bubar dengan istri kedua. Nikah yang keempat kali, bubar dengan yang ketiga. Ujung-ujungnya satu lagi istrinya. Bahkan ada istilah dalam bahasa Sunda, awet rajet rumah tangga. Istri-istrinya itu parasea. Menurut Buya, itu bentuk daripada syahwat, nafsu syahwat. Kalian kan tahu istri-istri Buya umroh sama-sama, ke Turki, ke Mesir sama-sama. Kalau acara-acara gabung, nggak ada kebencian di antara istri-istri Buya. Terbuka, nggak ada sembunyi-sembunyi. Karena begini teteh, untuk teteh ya, para ahwat. Kalau Buya menikahi seorang perempuan termasuk santriwati misalkan, dengan niat syahwat, gak akan ada yang mau. Gak akan yang mau. Karena hanya dipakai untuk melampiaskan syahwat seorang guru.
nggak akan mau. Karena perasaan seorang perempuan, firasat seorang perempuan itu jauh lebih hebat dari laki-laki. Tapi kedua istri Buya yang kedua dan yang ketiga itu, pada saat Buya nikahi, bahkan sebelumnya pas ta'arufan, bukan saja dia, orang tuanya pun begitu sangat berbahagia dan berharap ada perbaikan baik duniawi atau apalagi akhirat. Bahkan begini, ya, setelah kita berbicara nafsu syahwat, ada yang disebut dengan istilah nafsun kasalanun, nafsu kemalasan. Begini, ini agak susah dipahami ya. Tapi kalau kita memperhatikan lebih jauh, pasti ada di antara santri Buya yang bisa paham tentang ini. Kalau menurut nafsu Buya, Buya sudah punya istri namanya Tuti Fatimah Faruk, istri pertama. Beliau sebelum Buya sarjana sudah jadi sarjana. Beliau solehah, tidak pernah mengkecewakan Buya selaku sang suami. Melayani dengan sepenuh hati, tidak ada pernah cacat. Buya sudah punya putri dan sudah punya cucu. Menurut nafsu Buya ya udah, Buya diam bersama dengan Umi berumah tangga, tinggal menikmati hidup, main dengan cucu kemana-kemana, jalan-jalan gitu dengan putri Buya. Kalau nafsu begitu, nafsu kebanyakan nafsu kasalanun, menikmati hidup, sudah sepuh, istri soleha, cantik, berilmu, anaknya sudah ada, cucunya sudah ada, apalagi. Kebanyakan nafsunya begitu. Nah, Buya tidak terlena dengan nafsu kasalanun itu. Buya sedikit ke belakang. Gini, bentar kata Buya, ya Allah, kalau aku mengikuti nafsu kemalasan itu, nyantai-nyantai biasa-biasa, aku tidak bisa berprestasi dalam hidup. Allah kasih aku pengetahuan dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, aku sarjana matematik, kemudian juga cabang-cabang aku banyak, cabang-cabang saya ada ranting. Apalagi saya dengan izinmu telah melahirkan suatu harokah yang luar biasa, ada bentuk irtifa di mana yang lain tidak ada, yaitu adalah dakwah marah. Masa ya sih aku menghabiskan waktu tuanya dengan cara begitu? Buya tidak mau nyantai. Buya masuk kepada taruna. Buya masuk kepada arena kesibukan, arena tantangan, arena prestasi. Bismillah, aku punya istri lagi. Tantangan datang lagi. Dan istri yang Buya nikahi itu diajak untuk berdakwah, mengemban dakwah tegak syariah yang kita cita-citakan. Justru Buya sebaliknya, kalau dengan nafsu berdiam diri, nyantai sudahlah. Istri sudah ada, solehan, cucu sudah banyak. Tapi Buya tidak mau berdiam diri dengan itu, dengan malas itu. Buya masuk arena yang penuh dengan tantangan. Wah, ini karena menurut Buya hidup hanya sebentar, tidak ada remedial. Hidup harus penuh warna, hidup harus penuh tantangan, hidup harus punya keberanian. Buya masuk arena itu, dan betul Buya masuk arena itu, yang benci Buya banyak, apalagi ibu-ibu banyak yang benci Buya karena Buya punya istri lebih dari satu. Biar ya.
Mereka tahu hidup itu bukan yang selama ini digambarkan begitu. Kadang-kadang tidak sesuai dengan Quran gitu. Kemudian ujung-ujungnya nih, Anja terutama yang nanya dan juga awak seluruh Iwan, Buya punya tugas dan misi bagaimana ta'duduz zaujat yang ketiga. Bagaimana kita Buya dalam hal ini mengemban berpoligami yang syar'i. Karena begini ini sudah jadi rahasia umum, terutama para istri pejabat, istri pengusaha sudah tahu suaminya main mata dengan perempuan-perempuan lain, pura-pura tidak tahu, cuma punya semacam perjanjian, silakan aja main-main dan sebagainya, sampai berjinah pun, yang penting jangan dinikah. Itu sudah rahasia umum. Takut suaminya nikah lagi, padahal itu ketakutan yang diada-ada. Dia punya misi bagaimana kita berpoligami dengan syar'i. Sampai-sampai Umi mengatakan, nih Quran, Buya ternyata di poligami itu nikmat Buya. Umi mengatakan, keluar dari Umi, nikmat Buya ternyata di poligami itu. Sampai begitu. Jadi bukan Qurannya yang salah selama ini, manusianya yang salah cara berpoligaminya. Bukan dengan niat ikhlas tulus, tapi dengan nafsu syahwat. Lihat sekarang Buya berpoligami, terasa Buya lebih sehat, kecerdasan bahkan menurut Buya lebih meningkat. Buya juga bisa berderma, membantu, bisa bersilaturahmi dengan keluarga Uma dan Umu. Bagaimana Buya berhadapan dengan keluarga keluarga Umu, karakter istri-istri Buya itu proses pembelajaran yang luar biasa, Pak. Ya, nggak usah kita merasa malu, nggak usah takut. Nah, jadi kalau Kanjeng nanya ke Buya mengapa Buya ingin mempunyai 3 istri? Bukan ingin lagi, sudah alhamdulillah. Itu alasan-alasannya. Ya. Jangan sampai kita ini beragama ya, tetapi jauh dari ajaran. Ya. Nah, untuk teteh-teteh nih, ya. Santriwati Buya, jangan takut Anda di poligami. Ketakutan yang diada-ada. Jalani saja rumah tangga. Kalau kita dekat dengan Allah, pelajari juga kehidupan baginda Rasul, rasa hidup itu ringan. Karena segala sesuatu itu tidak ujug-ujug, ya. Dan Buya juga berdasarkan niat yang tulus, mudah-mudahan bukan dengan nafsu. Yaitu kalau dengan nafsu Buya, udahlah menikmati hidup, jalan-jalan, nongkrong, wisata kemana, ke berbagai negara, misalkan dengan cucu apalagi. Tapi Buya tidak begitu. Umat masih dalam posisi banyak yang bodoh tentang agama. Orang-orang kafir masih banyak. Sampai Buya sekarang sedang mempersiapkan ceramah dalam bahasa Inggris, bukan menyerang ya istilahnya itu, berdialog dengan kaum ateis, dilanjutkan di kaum beralam majusi. Tunggu saja nanti tanggalnya, waktunya ceramah Buya dalam bahasa Inggris. Nanti dilanjutkan dengan bahasa Arab, dan itu terjadi pada saat Buya terus berjuang untuk berdakwah. Belum Buya lagi mengajarkan kepada anak Buya, Teh Dina, cucu-cucu Buya sudah biasa. Ini kakak nih sudah bertemu dengan Uma, dekat dengan Nimas, dengan Kodir, dengan Taki, dengan A'la. Sekarang untuk putri yang kelima, ketemu dengan umunya, begitu. Itu kan Jaya, paham? Ganja mau nanya lagi yang lain.
Belum. Enggak ada pertanyaan tambahan. Yuk dari awal, ada pertanyaan tambahan nggak? Ini memang sensitif nih bagi awal, ya. Coba nanya kali-kali kalau Umu kesini. Elsa nanya, Seli nanya, Agni, apalagi Angga dan Agni ya, saudara sepupu tuh. Nanya ke Umu, gimana nikah dengan Muya, nyesel nggak? Coba tanya. Yang ada adalah senang, bahagia, bersyukur. Jadi doakan Buya oleh kalian. Dan awas jangan takut, karena seorang suami yang akan berpoligami itu tentu berdasarkan ilmu teh. Kalau bukan dengan ilmu, tidak mungkin itu sakinah mawaddah warahmah.